Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya dapat berada di sini untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Prosedur dan Tata Cara dalam Membuat Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara. Baiklah, adanya saya di sini untuk memenuhi tugas ataupun menyelesaikan tugas mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara. Dikarenakan pada saat ini kita tidak bisa belajar secara tatap muka dikarenakan adanya COVID-19 ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar seperti biasanya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Erliza, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara semester 6, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Ibu Hasiah MH, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, adapun materi yang akan saya sampaikan di sini, yang pertama prosedur dan tata cara dalam membuat jawaban gugatan, yang kedua prosedur dan tata cara dalam membuat replik, dan yang ketiga prosedur dan tata cara dalam membuat duplik. Baiklah, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya mulai ke materi yang pertama, yaitu prosedur dan tata cara dalam membuat jawaban gugatan peradilan tata usaha negara. Pada dasarnya, jawaban bukanlah sesuatu yang diwajibkan kepada tergugat untuk membawanya di dalam persidangan. Akan tetapi, jawaban ini merupakan hak tergugat untuk membantah dalil-dalil yang terdapat di dalam surat gugatan penggugat. Jadi, jika seorang tergugat tidak menyampaikan suatu jawaban ataupun bantahan, otomatis dianggap tergugat ini menyetujui semua yang terdapat di dalam, menyetujui dalil-dalil yang terdapat di dalam surat gugatan tersebut. Jika kita berperan sebagai kuasa hukum seorang klien yang digugat, maka kita membutuhkan data-data pendukung untuk membuat suatu tanggapan hukum. Tanggapan hukum disinilah yang disebut dengan jawaban. Jika eksepsi ataupun bantahan yang kita ajukan dan diterima oleh majelis hakim, maka eksepsi kita akan berada di tahap pertimbangan. Jadi dapat dipastikan gugatan lawan bisa tidak akan bisa diterima oleh majelis hakim. Akan tetapi bisa juga sebaliknya, jawaban kita tidak bisa dipatahkan oleh gugatan penggugat, dikarenakan mereka mempunyai bukti-bukti yang lebih kuat daripada kita. Jadi untuk membuat suatu jawaban, kita harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, tahap pembuatan jawaban, yaitu tahap persiapan. Kita harus dalam membuat suatu jawaban, kita harus mempersiapkan dan menguasai materi pokok perkara yang diperkarakan di dalam persidangan. Selain data-data pendukung, kita harus mengetahui kronologis kejadian yang sebenarnya. Di dalam surat gugatan harus dibuat sesuai dengan syarat-syarat ataupun syarat-syarat formal yang ada. Jadi jika di dalam surat gugatan tidak sesuai dengan syarat-syarat formal, kita dapat mengajukan eksepsi. Yang pertama, apakah persona standi sudah konsisten pun sudah sama. Persona standi di sini maksudnya sesuatu yang memuat identitas para pihak seperti alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan lain sebagainya. Sedangkan di antara keduanya terdapat perbedaan. Contohnya, di dalam persona standi terdapat 3 tergugat. Akan tetapi di dalam surat kuasanya hanya terdapat 2 tergugat. Maka hal demikian kita dapat mengajukan
eksepsi ataupun bantahan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, apakah tergugat, apakah memang benar penggugat dalam menentukan kompetensi pengadilan dengan para pihak? Maksudnya di sini, di dalam surat gugatan terdapat beberapa tergugat. Jika penggugat tidak bisa membedakan antara tergugat utama dengan yang turut tergugat, maka hal demikian kita bisa juga mengajukan eksepsi. Yang ketiga, apakah di antara para pihak ada hubungan hukum sebelumnya dalam bentuk suatu perjanjian. Bila telah disepakati dalam perjanjian bahwa penyelesaian masalah akan diputuskan dan tunduk pada ketentuan BANI, Badan Arbitrasi Nasional Indonesia, dan jika penggugat langsung mengajukan gugatannya melalui pengadilan negeri, maka tanpa sepengetahuan BANI, maka hal demikian bisa diajukan eksepsi ataupun bantahan. Selanjutnya, poin keempat yaitu apakah ada konsistensi antara persona standi, posita, dan petitum. Persona standi tadi maksudnya sesuatu yang memuat data-data identitas para pihak, data-data identitas para pihak. Sedangkan posita adalah alasan ataupun dasar daripada tuntutan. Sedangkan petitum adalah tuntutan. Jika terdapat ketidakselarasan antara ketiganya, itu kita bisa mengajukan eksepsi ataupun bantahan. Selanjutnya, tahap membuat jawaban itu dibagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama bagian eksepsi dan yang kedua di bagian pokok perkara. Di bagian eksepsi ini terbagi menjadi dua, yaitu eksepsi. Maksud eksepsi adalah tangkisan, bantahan, penolakan ataupun keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa. Eksepsi terbagi menjadi dua, eksepsi absolut dan relatif. Kalau eksepsi absolut ini berkaitan dengan kewenangan, sedangkan eksepsi relatif berkaitan dengan wilayah hukum. Setelah bermacam eksepsi diajukan dalam jawaban, maka dalam pokok perkara ada beberapa klausul. Maksudnya ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian. Selanjutnya, jika tergugat sudah membuat suatu jawaban terhadap gugatan, maka penggugat diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari tergugat. Inilah yang dimaksud dengan replik. Selanjutnya, ke materi yang kedua yaitu prosedur dan tata cara dalam membuat replik. Replik merupakan tahap persidangan yang diberikan kepada penggugat, di mana penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan hak perdatanya atas sanggahan yang diberikan tergugat berupa tanggapannya atas jawaban tergugat. Replik tidak diatur di dalam HIR, namun diatur dalam pasal 142 RV, Reglement of Rege Forgery. Dalam replik biasa akan dimasukkan dalil-dalil yang merupakan sanggahan ataupun penolakan atas sebagian atau seluruh dalil-dalil tergugat yang dikemukakan dalam jawabannya. Bila dalam jawaban ada dalil-dalil yang bertolak belakang dengan dalil-dalil penggugat dalam gugatannya, maka pada tahap replik penggugat akan berusaha memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan
tersebut dengan menambahkan doktrin ataupun jurisprudensi. Dalam replik juga dikemukakan dalil baru yang belum pernah dinyatakan dalam gugatan. Dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam repliknya merupakan dalil-dalil tergugat dalam jawabannya, sekaligus mempertegas dan memperkokoh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan semula. Bila ada eksepsi yang dikemukakan tergugat dalam repliknya, harus memberikan tanggapan secara keseluruhan berisi dalil-dalil yang mematahkan eksepsi yang dikemukakan tergugat. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu prosedur dan tata cara dalam membuat duplik. Duplik merupakan tahapan yang dimiliki tergugat dalam membuat duplik. Tergugat diharapkan dalil-dalilnya tidak bertentangan dengan dalil-dalilnya yang dimuat dalam jawaban. Bila dalam jawaban ada eksepsi yang kemudian eksepsi tersebut ditanggapi oleh penggugat dalam repliknya, maka tergugat dalam hal ini harus memuat dalil-dalil yang pada dasarnya semakin memperkuat dalilnya semula. Kemudian dalil tersebut dapat merupakan pendapat doktrin ataupun jurisprudensi yang berkaitan dengan apa yang dikemukakan dalam dalil tersebut. Bila perlu, dalil tersebut dapat mematahkan ataupun setidaknya melemahkan dalil yang dikemukakan penggugat dalam repliknya. Kemudian dalam pokok perkara, dalam duplik ada klausul ataupun perjanjian yang harus dimuat, yaitu yang pertama berisi dalil-dalil yang dikemukakan pada eksepsi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkaranya. Yang kedua, pernyataan yang menolak dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali memang ada dalil-dalil yang diakui olehnya. Dalil-dalil pada replik harus satu demi satu dibantah ataupun ditolak atau mungkin diakui oleh tergugat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.